Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhairul Amin, semester 5A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, yaitu jurnal dosen Asep Hasanuddin yang berjudul Analisis Hukum Pengembangan Potensi Wisata Pantai Jayanti Cianjur terhadap kewenangan pemerintah Kabupaten Cianjur. Satu, kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur terkait pengembangan potensi wisata Jayanti. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memutuskan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan penyelenggaraan kepariwisataan. Pantai Jayanti termasuk ke dalam daya tarik wisata primer tercantum pada Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Ekowisata Pantai Jayanti Aprasinar Laut dan sekitarnya sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan penyelenggaraan kepariwisataan. Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) tahun 2018 dan 2019, Pantai Jayanti masih masuk ke dalam daftar wisata yang belum tertata bersama sederet potensi wisata lainnya yang bernasib sama. Pemerintah Kabupaten Cianjur sebelumnya telah membangun prasarana seperti yang telah dipaparkan oleh Susan Susilawati selaku Seksi Kelembagaan Kepariwisataan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dulu sudah sempat dibangun fasilitas seperti musola, toilet, menara lampu sorot dan lain-lain seperti itu, tetapi kemudian setelahnya rusak. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengembangan potensi wisata Jayanti. Menurut Wakil Bupati, pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menyamakan persepsi dan kemudian bersinergi mencari cara bagaimana memecahkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah yang tidak dapat bisa dipungkiri dalam pengembangan pariwisata itu mulai dari permasalahan anggaran pemerintahan kabupaten yang minim serta infrastruktur yang belum optimal menjadi kendala yang terus-menerus dihadapi pemerintah dan para pelaku wisata. Menurut penulis, salah satu permasalahan yang juga dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam perkembangan potensi wisata Jayanti yaitu kurangnya sinergi masyarakat sekitar bersama pemerintah Kabupaten Cianjur dan juga kesadaran wisatawan sebagai pendatang terhadap hak dan kewajibannya. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Susan Susilawati sebagai Seksi Kelembagaan Kepariwisataan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga bahwa prasarana yang telah dibangun tidak pernah bertahan lama. Sulitnya mengembangkan kepariwisataan di Pantai Jayanti sebagaimana telah dipaparkan oleh Susan Susilawati sebagai Seksi Kelembagaan Kepariwisataan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Lalu ditambah keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan terkait pengembangan pariwisata Jayanti, maka pengembangan kepariwisataan di bawah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah dicabut pengelolaannya sejak tahun 2018 dan dialih fungsi hanya sebagai tempat pelelangan ikan atau TPI yang dipegang oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Upaya-upaya yang harus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengembangan potensi wisata Jayanti sebagai aset wisata
Dalam pengembangan potensi wisata Jayanti, tentunya ada upaya-upaya yang perlu dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai langkah penting demi kemajuan Jayanti sebagai aset wisata. Upaya-upaya yang perlu dikembangkan di sini diantaranya adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkaitan dengan kepariwisataan, serta hal-hal yang mendukung pengembangan kepariwisataan yang lain. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan. Sarana pariwisata adalah segala sesuatu yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata dalam berjalan lancar. Sarana kepariwisataan dibagi menjadi 3 kelompok, diantaranya sarana pokok, 2 sarana pelengkap kepariwisataan, 3 sarana penunjang kepariwisataan. 2 prasarana kepariwisataan. Menurut Suwantoro, prasarana pariwisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan di daerah tujuan wisata seperti jalan listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Warpani, prasarana diantaranya aksesibilitas, B. Utilitas, C. Jaringan pelayanan. Membangun sinergi antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan para pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama pelaku usaha yang ada di Pantai Jayanti perlu membangun sebuah sinergitas yang berfungsi untuk mensosialisasikan usaha-usaha pariwisata serta hak dan kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu pentingnya perizinan dalam pembangunan suatu usaha. Karena di Pantai Jayanti masih banyak usaha-usaha tanpa memiliki izin, bersama-sama dapat mengetahui keinginan serta cita-cita para wisatawan dan masyarakat setempat dengan cara mengadakan musyawarah. C. Membangun sinergitas antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan masyarakat setempat. Masyarakat sangat berperan dalam pengembangan potensi wisata Pantai Jayanti. Telah tercantum hak dan kewajiban masyarakat dalam kepariwisataan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Oleh karena itu, hal ini perlu disosialisasikan untuk pemerintah Kabupaten Cianjur agar masyarakat sekitar Pantai Jayanti menjadi tahu dan sadar akan perannya. D. Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang mendukung kepariwisataan. Sebagaimana diatur dalam pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.